Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki nama lengkap, Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, bin Abi Sholih As-Sayyid Musa, bin Junki Dausid, bin As-Sayyid Abdullah Al-Jili, bin As-Sayyid Yahya As-Sahid, bin As-Sayyid Muhammad, bin As-Sayyid Daud, bin As-Sayyid Musa, bin As-Sayyid Abdullah, bin As-Sayyid Musa Al-Juni. Beliau lahir di Jaelan, sebelah Laut Kaspia Iran. Tentang tahun kelahirannya, ada banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Abdul Razak Al-Kailani dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru para pencari Tuhan, menyebutkan bahwa pendapat paling sahih ialah pendapat dari Ibn Al-Jauzi yang mengatakan bahwa tahun kelahiran Al-Jailani ialah 1 Ramadan 471 Hijriah. Latar belakang keluarga. Ibunda beliau adalah seorang keturunan Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sementara ayahnya ialah keturunan Sayyidina Hasan. Inilah yang membuat sebagian orang juga memanggil beliau dengan panggilan Sayyid. Jika dirunut secara silsilah, kesufian beliau barangkali menurun dari kakek beliau pihak ibu, yakni Syekh Abdullah Shaumi. Kehidupan keluarga Al-Jailani terbilang sederhana. Orang tuanya adalah petani yang menggarap sebidang tanah sekaligus sebagai peternak sapi. Sapi itu sendiri seringkali digunakan oleh Al-Jailani sebagai alat untuk membajak tanah keluarga mereka. Pada saat itu, kebanyakan penduduk Jailan bermazhab Hanbali, sehingga Al-Jailani pun juga Hanbali. Hal inilah yang selanjutnya memantik keinginannya untuk pergi ke Baghdad sebagai pusat keilmuan mazhab Hanbali sekaligus kiblat ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Selepas mendapatkan ilmu pengetahuan dari kampung halamannya sendiri, Al-Jailani kemudian pindah ke Baghdad pada tahun 1095 Masehi, atau pada usia 18 tahun. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa saat ia berangkat ke Baghdad, ibunya memiliki 80 dinar warisan dari sang ayah yang akan diberikan semuanya kepada Al-Jailani. Namun hanya separuh yang beliau ambil dari harta warisan tersebut, sisanya ia berikan kepada ibunya. Agar terhindar dari perampok, beliau menyimpan uang itu di saku yang dijahit di bawah ketiak. Selain menempuh pendidikan di Baghdad, Al-Jailani juga diriwayatkan seringkali melakukan pengembaraan dalam rangka penyucian jiwanya. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Barjanji, bahwa hal ini berlangsung selama lebih dari 25 tahun. Kesibukan menuntut ilmu dan berkelana inilah yang juga membuat Al-Jailani baru menikah saat sudah berusia 51 tahun. Tepatnya pada tahun 521 Hijriah. Di antara putra-putranya, yang cukup terkenal ialah, yang pertama ialah Syekh Abdul Wahab putra tertua, adalah seorang alim besar, penerus dan pengelola madrasah almarhum ayahnya, beliau juga seorang pemimpin sebuah kantor negara terkenal. Kedua, Syekh Isa, seorang guru hadis dan hakim negara. Beliau dikenal juga sebagai penyair, bermukim di Mesir hingga akhir hayatnya. Untuk yang ketiga adalah Syekh Abdul Razak, seorang alim dan ahli hadis yang mewarisi kecenderungan ayahnya yang menjadi masyhur di Baghdad. Dan yang keempat ialah Syekh Musa, yang hijrah ke Damaskus hingga akhir hayatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang sufi yang mempelajari berbagai disiplin keilmuan, tentunya memiliki banyak guru. Dari berbagai disiplin keilmuan yang beliau pelajari, berikut adalah di antara guru-guru beliau. Ilmu hadis. Guru dalam belajar hadis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berguru kepada 1. Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad Al-Baghdadi As-Siraj, lahir pada tahun 417 Hijriah, dan meninggal pada tahun 500 Hijriah, adalah seorang syekh yang pandai muhadis, dan beliau juga menjadi sandaran banyak syekh lainnya, selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 2. Abu Qasim Ali bin Ahmad, bin Muhammad, bin Bayan Al-Baghdadi. Lahir pada tahun 413 Hijriah dan meninggal pada tahun 510 Hijriah, beliau adalah seorang yang berpendengar tajam dan seorang muhadis. 3. Abu Abdullah Yahya bin Imam Abu Ali Hasan, bin Ahmad bin Bana Al-Baghdadi Al-Hambali. Beliau lahir pada tahun 453 Hijriah, dan meninggal pada tahun 531 Hijriah. Dan masih banyak lagi guru-guru hadis beliau. Tasawuf.
Untuk ilmu tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar kepada Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad Al-Siraj, Syekh Hamad bin Muslim Al-Dibas, Al-Qadi Abu Sa'd Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrami. Fikih. Sedangkan untuk memperdalam ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berguru pada Syekh Abu Al-Wafa Ali bin Akil bin Muhammad bin Akil bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Sari, Syekh Abu Al-Khattab bin Ahmad bin Hasan Al-Iraqi Al-Kalwasani. Ilmu sastra dan bahasa, Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tabrisi. Tidak sedikit ulama-ulama yang berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana yang termaktub dalam biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani, ada 25 murid yang pernah belajar kepadanya. Di antaranya, 1. Abu Amr Usman bin Marzuq bin Hamid bin Salamah Al-Qurashi. 2. Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qadi Abu Ya'la Sagir Al-Hanbali, Muhammad bin Abu Hasim, Muhammad bin Sagir Al-Hanbali, Muhammad bin Abu Hasim, Muhammad bin Al-Qadi Abu Ya'la Al-Kabir, bin Al-Fara Al-Baghdadi. 3. Syekh Al-Faqih Abu Al-Fat Nasr bin Fatian bin Matar bin Al-Mani An-Nahrawani Al-Hambali. 4. Syekh Abu Muhammad Mahmud bin Usman bin Makarim An-Na'ali Al-Baghdadi Al-Faqih As-Sahid Ibnu As-Sana Nashiruddin. 5. Muhammad bin Qaid Al-Awani Syekh As-Zahid, dari Awana. 6. Talah bin Musfar bin Ganim bin Muhammad Al-Alatsi. 7. Abdul Jabbar bin Abu Al-Fadl bin Al-Farj bin Hamzah Al-Azaji Al-Husari. 8. Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Madisi Al-Jamaili Ad-Damashqi As-Salihi. 9. Al-Imam Muwafiquddin Al-Maqdisi Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hanbali, salah satu imam ahli hukum. 10. Syekh Imam As-Zahid Imaduddin Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi. 11. Muhammad bin Ahmad bin Bahiyar bin Ali bin Muhammad Al-Mandai. 12. Syekh Al-Jubai Imam Sunni Abu Muhammad Abdullah Abu Al-Hasan Abu Al-Farj. 13. Mir bin Muhammad bin Nuam Al-Jaili, pakar fikih mazhab Hanbali, Abu Abdullah. 14. Syekh Imam Al-Alama An-Nahwi Al-Bari Muhibuddin Abu Al-Baka Abdullah bin Al-Husain bin Abu Al-Baka Abdillah bin Al-Husain Al-Akbari Al-Baghdadi Al-Asji Ad-Darir An-Nahwi Al-Hambali Al-Fardi. 15. Tamim bin Ahmad bin Karam Al-Bandaniji Al-Baghdadi Abu Al-Qasim bin Abu Bakar Al-Azaji. 16. Ahmad bin Karam bin Khalib Al-Bandaniji, asli Baghdad, Abu Al-Abbas bin Abu Bakar Al-Mukdil. 17. Al-Imam Al-Alim Al-Muhadis Abu Muhammad bin Mahmud Al-Janabasi Al-Asli Al-Baghdadi At-Tajir Al-Bazazi bin Al-Ahdar. 18. Muhammad bin Abu Al-Makarim Al-Fadl bin Bakhtiar bin Abu Nasr Al-Bakubi Al-Khatib Al-Wais Bahauddin Abu Abdullah, dijuluki Al-Hujah. 19. Yusuf bin Al-Muzaffar bin Syuch Abu Muhammad Al-Akuliyu Al-Baghdadi Al-Azaji Safar As-Zahid. 20. Ahmad bin Ismail bin Hamzah bin Abu Barakat Al-Azaji bin At-Tabal Abu Al-Abbas. 21. Nashr bin Abu Asud bin Muzaffar bin Al-Khidir bin Batta Al-Bakuli Ad-Darir Al-Faqih Tajuddin Abu Al-Qasim, berasal dari Bakuba. 22. Dalf bin Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Etiban Abu Al-Khair Al-Faqih Al-Baghdadi. 23. Ahmad bin Muti bin Ahmad bin Muti Abu Al-Abbas Al-Bajisrai. 24. Ali bin An-Nafis bin Burandas bin Husam Al-Hajib Abu Al-Hasan Al-Baghdadi. 25. Abdul Latif bin Muhammad bin Ali bin Hamzah bin Faris Al-Harani Abu Talib bin Abu Al-Faraj At-Tajir Al-Jauhari, Ibnu Al-Kabiti. Itulah diantaranya ulama-ulama yang langsung berguru kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selain putra-putrinya. Selain sosoknya yang dikenal mempunyai sejumlah karomah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga merupakan ulama dengan karya intelektual yang tidak sedikit. Berikut di antara kitab-kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Tafsir Al-Jilani. 2. Al-Gunyah li Talibi Thoriqil Haq. 3. Futuh Al-Ghaib. 4.
Al-Fath Ar-Robani wa Al-Faid Ar-Rohmani. 5. Jala Al-Khawatir. 6. Sirul Asror. 7. Asror Al-Asror. 8. Malfuzat. 9. Khomsata Asyaro Maktuban. 10. Ar-Rosail. 11. Ad-Diwaan. 12. Solawat wal Aurat. 13. Yawakitul Hikam. 14. Jala Al-Khotir. 15. Amrul Muhkam. 16. Usul As-Soba. 17. Mukhtasar Ulumidin. Karya yang berjudul Futuhul Ghaib dianggap sebagai salah satu karya sastra Islam terbaik yang pernah ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Buku ini dihargai karena materi dan gayanya, serta salah satu nilai edukatif yang besar bagi umat Islam dan non-Muslim. Karya ini juga memberi pengaruh besar kepada sejumlah besar orang Nasrani dan Yahudi, sehingga mereka menerima iman dalam agama Islam. Di antara kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga paling terkenal adalah Sirul Asror. Kitab ini dianggap sebagai jembatan yang mengantarkan pada 3 karyanya, yaitu Al-Bunyah li Tholibi Tarikil Haq, Fathur Robani wal Faid Ar-Rohmani, dan Futuhul Ghaib. Selain karya-karya lain yang juga istimewa, kitab Tafsir Al-Jilani merupakan karya fenomenal yang ditemukan oleh salah seorang cucunya sendiri, Syekh Muhammad Fadil Jailani. Sebelumnya, naskah kitab Tafsir Al-Jilani selama kurang lebih 800 tahun menghilang dan baru ditemukan secara utuh di negeri Vatikan. Manuskrip yang berisi 30 juz penuh ini tersimpan secara baik di perpustakaan. Demikian karya-karya beliau yang sangat berpengaruh sepanjang masa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada 10 Rabiul Tsani 561 Hijriah, atau tanggal 13 Februari tahun 1166 Masehi, pada usia 91 tahun, dan beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mewariskan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai kitab. Keturunan dan muridnya kemudian mendirikan suatu tarekat yang dikenal dengan Tarekat Qadiriyah, tarekat yang kini memiliki pengikut dan pengaruh besar di dunia Islam, termasuk Indonesia.